Hai, kembali lagi di channel Winda Oktantri. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Pak Vincent Jungkook yang berjudul My Destiny. Semua cerita hanya imajinasi belaka, jadi mohon dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Have a reading. Kemunculan Jungkook yang tiba-tiba membuat kedua orang tuanya sedikit terkejut. Ditambah lagi, dia datang sambil membawa seorang pria yang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Bukannya langsung membantu, Tuan John malah marah-marah tidak jelas terhadapnya. Dan sudah tentu itu membuat Jungkook bertambah kesal kala mendengarnya. Jawab Jungkook terlewat santai sambil mengatur napasnya setelah berhasil mendaratkan tubuhnya di salah satu kursi yang masih kosong itu. Setelah Yen selesai menjalani semua pemeriksaan, kini Jungkook dan juga Yen memilih untuk kembali ke rumah, dan mereka pun mengendarai mobil yang berbeda dengan kedua orang tua Jungkook. Dan di saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja pandangan Jungkook tertuju ke arah seorang pedagang buah yang sedang berniaga di tepi jalan. Dan tanpa ia sadari, ia pun berulang kali mengecap-ngecap mulutnya sendiri, seakan-akan ia sedang menikmati buah-buahan tersebut. Tentu saja, pertanyaan Yen tersebut mendapat anggukan kepala dari Jungkook. Dengan semangat, Yen pun menyetujui keinginan suaminya tersebut, karena ia mengerti saat ini suaminya sedang mengalami kehamilan simpatik. Yang dimana semua gejala yang dialami oleh wanita hamil kini dialami dan juga dirasakan oleh suaminya, dan bukan pada diri Yen. Sedangkan Jungkook sendiri, ketika ia telah mendapat persetujuan dari Yen, ia pun langsung menepikan mobilnya dan menuju ke pedagang rujak buah tersebut. Dengan semangat, Jungkook langsung menunjuk ke arah buah-buahan yang sedari tadi telah mencuri perhatiannya. Ucap bibi tersebut dengan ramah dan langsung menatap ke arah Yen, karena ia yakin pasti satu porsi lagi untuk wanita cantik yang berada tepat di sampingnya. Ucap bibi tersebut sambil mengarahkan tangannya ke arah bangku yang telah ia sediakan. Tapi pada saat sedang menunggu pesanan selesai, entah mengapa pandangan Jungkook kini tertuju pada sebuah buah, di mana buah tersebut tampak begitu bersinar dan juga menggoda di matanya. Lantas ia pun langsung melangkahkan kakinya menuju tempat di mana buah tersebut berada. Tanpa basa-basi, Jungkook langsung membeli banyak buah tersebut, dan tentu itu membuat paman tersebut tersenyum bahagia.
Nyonya John yang sedang duduk di samping suaminya kini mulai menghidup dan mencium aroma di sekitarnya. Tapi ia sama sekali tidak dapat menemukan suatu aroma ataupun bau seperti yang suaminya katakan. Lantas, ia pun malah mencibir atas kelakuan suaminya tersebut. Tak berselang lama, Hen pun mulai menapakkan kakinya memasuki rumah tersebut seorang diri, tanpa ditemani oleh Jongkook. Salamnya En ketika memasuki rumah dan langsung menghampiri dan bergabung dengan kedua mertuanya. Melihat menantu kesayangannya pulang seorang diri, Nyonya John pun langsung memberikan beberapa pertanyaan kepada dirinya. Belum sempat Yen menyelesaikan kalimatnya, Jongkook pun muncul sambil membawa buah di kedua tangannya. Teriak Jongkook yang terlewat semangat saat memasuki rumah, dan ia pun langsung menunjukkan buah yang baru saja ia beli kepada sang apa. Protes Tuan John sambil menutup hidungnya, karena ia sangat tidak suka akan bau dan juga aroma dari buah tersebut. Nyonya John yang melihat kejadian tersebut, ia hanya bisa menahan senyum sambil mengenang kembali memori di saat ia dulu hamil. Dan kejadiannya pun hampir sama seperti saat ini, yang tak lain memaksa suaminya untuk memakan durian. Tuan John pun mengacak-acak rambutnya. Ia terlihat semakin frustasi saat menghadapi keinginan Jongkook kali ini. Jongkook terlihat begitu menikmati buah tersebut, sedangkan Tuan John, ia masih berjuang melawan rasa yang ia rasakan. Keesokan pagi harinya, tepat di depan kediaman keluarga Huang, telah terjadi sedikit tangis haru, karena untuk pertama kalinya, putra kesayangan dari Nyonya Kim akan berangkat ke luar negeri, tanpa ditemani oleh dirinya. Bukannya menjawab, Nyonya Kim malah memukul lembut pundak putranya itu. Karena ia tahu sebenarnya putranya tersebut pergi untuk menjalankan rencana yang telah mereka susun, yaitu mengamankan beberapa aset ke negara Swiss. Jadi tak sepantasnya ia menahan keberangkatan putranya tersebut. Mingqiu pun tidak menjawab sama sekali. Ia hanya memberikan hormat kepada Nyonya Kim, karena semua itu tidak mungkin dapat ia lakukan. Setibanya di bandara, mereka berdua pun berpisah, karena Junwo meminta Mingqiu untuk membelikan kopi untuk dirinya terlebih dahulu. Dan berujung, ia melakukan boarding pass seorang diri, tanpa ada asisten pribadinya tersebut. Dan betapa kesalnya Junwo
Setelah ia berjuang ikut mengantri beberapa saat, tiba giliran dirinya, ia gagal melakukan boarding pass. Disebabkan visa paspor yang ia miliki tidak dapat digunakan. Tangan petugas itu pun langsung mengarahkan ke sebuah kantor yang terletak di sudut ruangan tersebut. Dan di saat ia menuju ruangan yang dimaksud oleh petugas tersebut, ia langsung disambut oleh beberapa petugas berseragam yang terlihat sedang menunggu akan kehadirannya di sana. Petugas polisi tersebut pun langsung memberikan surat perintah tersebut kepada Junwo. Dan setelah ia selesai membacanya, kini Junwo pun hanya pasrah, mengikuti langkah kaki petugas polisi tersebut. Sedangkan di tempat yang berbeda, terlihat sepasang suami istri sedang menikmati pelukan hangat yang diberikan oleh pasangannya. Dan tak ada berniat satupun dari mereka berdua untuk mengakhiri kegiatan tersebut. Walaupun sang mentari sudah menampakkan sinarnya. Dengan cepat, Jongkook pun langsung memberikan sebuah kecupan di benda random milik istrinya tersebut. Sambil tersenyum, Yan pun langsung menganggukkan kepalanya sebanyak 2 kali sebagai bentuk untuk memperkuat pernyataannya tadi. Setelah mendengar penuturan dari istrinya, hati Jongkook pun semakin menghangat. Yang tadinya ia hanya bisa memberikan sebuah kecupan singkat, tapi kini ia malah memberikan sebuah yang begitu menghangatkan suasana. Kini, suara kecapan begitu mendominasi di dalam ruangan tersebut. Tak ada yang berniat ingin menghentikan. Karena keduanya terlihat saling menikmati percumbuan tersebut. Ucap Jongkook ketika ia melepaskan pautannya tersebut dan menunjuk ke arah benda yang berada tepat di hadapannya. Wajah Yeon yang sudah merah merona kini hanya mampu menganggukkan kepalanya saat merespon permintaan suaminya tersebut. Ucap Jongkook sebelum memulai aksinya. Suara keterkejutan dari Nyonya Kim terdengar begitu menggelegar ketika ia baru saja mendapatkan kabar dari Minkyu kalau putra sematawayangnya kini berada di kantor polisi. Jawab Minkyu dari seberang sana. Ucapnya seorang diri sambil bergegas menuju arah kamarnya untuk mengamasi barang-barang yang dianggapnya sangat berharga dan juga penting.